Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita berjumpa kembali dalam dalam acara tanya jawab spesial bersama kelas yang sangat spesial, yaitu tingkat 2 AB Banat MDKH NWD Pancor. Sebagaimana kita ketahui, tingkat 2 ini adalah tingkat yang paling gila. Dan karena ini adalah acara tanya jawab, maka dipersilahkan kepada penonton juga yang sudah ribuan ini untuk boleh bertanya juga di kolom apa namanya ini? Kolom komentar. Dan alhamdulillah kita sudah menerima sejumlah pertanyaan yang mudah-mudahan bisa kita jawab. Kalau tidak bisa, mohon dimaafkan. Memang sekarang situasinya agak sedikit tegang karena saya agak trauma. Tadi masuk kelas langsung disambut oleh kuntilanak dengan sebuah rintihan berbunyi "Tiro!" Oh, ketahuan kuntilanaknya siapa ini? Ya, untuk kali ini hadiahnya berupa apa namanya ini? Gabin. Oh, gabin. Manakah yang namanya gabin? Inilah dia. Centrereng. Silakan yang mau bertanya di kolom komentar juga silakan. Nanti dapat COD gabin. Tahan dulu, ini dulu. Atau memang enggak apa-apa, taruh di sini. Kesediaan banyak ya. Jangan cuma kirim lop-lop saja, kirim pertanyaan juga. Baiklah, kita langsung akan memulai pertanyaan pertama. Kita pakai kacamata dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz yang bertanya, bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang tidak mau menafkahi anaknya dan istrinya padahal masih sehat untuk bekerja, malahan istrinya yang banting tulang? Kenapa dibanting tulangnya sendiri? Suaminya lah yang dibanting. Bagaimana balasannya dari Allah? Ustaz, sekian Ustaz. Iya, itu adalah tentu sebuah dosa karena menafkahi keluarga hukumnya wajib. Meninggalkan yang wajib itu ya haram. Balasannya ya serahkan kepada Allah. Tapi jangan hanya mengharapkan balasan, harapkanlah perubahan daripada suaminya itu dengan banyak-banyak mendoakan dan juga memberikan nasihat-nasihat yang baik. Wal 'asri innal insana illal ladzina amanu wa tawasaw, dan saling menasihat supaya tidak rugi. Menasihati al-haq, kita kasih tahu suami yang benar, nafkahi istri. Wa tawasaw bis sabr, juga istri juga pantas dinasihati untuk bersabar. Makanya carilah calon suami yang bertanggung jawab. Ustaz izin bertanya,
Apakah sah solat kita kalau ketika sujud telapak tangan kita tertutup oleh mukenah? Sah apa tidak? Kaki juga tertutup oleh sarung? Sah. Lutut juga tertutup oleh sarung? Sah. Memang tertutup terus ya, kecuali kening tertutup oleh mukenah, kecuali terbuka sedikit. Izin bertanya Ustaz, apakah dalam Islam ada? Oke, ini ada pertanyaan masuk dari saudara titik. Nggak ada namanya ini. Ya, nanti kita baca insyaallah. Tadi yang bertanya siapa aja? Angkat tangan. Tadi ada 2 orang bertanya, atau 3 ding? 2 ya. Mana yang bertanya tentang tadi nafkah itu sama telapak tangan mukena? Alhamdulillah dapat gabin. Sini. Iya. Dalam Islam ada aturan untuk hak asuh anak ketika suami istri bercerai. Apakah dalam Islam ada aturan untuk hak asuh anak ketika suami istri bercerai? Iya, biasanya ke ibu ya. Karena ya secara umum ibu yang lebih dibutuhkan oleh anak, terutama ketika masih kecil, masih bayi terutama. ASI air susu ibunya, bukan ASA ya, nggak ada air susu ayah. Apa mau dikasih sama ayahnya? Kecuali kalau sudah besar, sudah SMP, sudah ya begitulah. Silakan disepakati oleh kedua orang tuanya. Yang penting siapapun hak asuh, dua-duanya wajib memberikan perhatian penuh kepada anak-anak mereka. Bagi-bagi tugas. Jangan berat sebelah. Jangan ibunya saja, ayahnya menghilang. Jangan ayahnya saja, ibunya menghilang. Tapi sama-sama. Supaya anaknya tetap tenang, tetap bahagia. Yang bikin anak itu sengsara setelah orang tuanya cerai adalah ketika orang tuanya berat sebelah. Apalagi dua-duanya tidak perhatikan anak, itu kasihan anak. Tapi kalau dua-duanya memberikan perhatian penuh, nah itu tidak masalah. Malah ketika kedua orang tua memberikan perhatian penuh kepada anak setelah mereka berpisah, itu jauh lebih baik daripada tidak berpisah tapi perang terus di rumah. Kasihan anak-anak melihat dan mendengar, bisa tersakiti, tercederai mentalnya. A'udzubillah min. Mana dia yang bertanya? Lili, oh Lili. Cium. Enggak, memang kita itu selalu Mohon maaf sebelumnya, Ustaz, tiang hari ini tidak untuk bertanya. Tapi apa ini, saya gemeteran ini. Tiang tunas doa. Oh, karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun. Agar lebih bahagia gitu Ustaz. Mana dia yang ulang tahun, angkat tangan. Mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Ada yang ulang tahun. Ada. dari Allah
Gabinnya. Potong gabinnya. Siapa namanya? Putri Mandalika. Mudah-mudahan kita doakan Putri yang ulang tahun yang keberapa? 21. Wow, 19. Mudah-mudahan. Oh, so ke 19. 20. Oh, ya. Ulang tahun yang ke-19-nya Putri. Kita doakan. Dari mana Putri? Wow, dari Sembalu. Tepuk tangan untuk Sembalu. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu membawa berkah dan kebahagiaan buat keluarga, buat semua teman-temannya, dan sukses dunia akhirat insyaallah. Khusus untuk saudari Gabin, saudari Putri, kita kasih berapa? Sini. Kita kasih 3 Gabin untuk Putri yang sedang ulang tahun. Selamat ulang tahun atau birthday. Silakan suruh teman-teman dekatnya untuk menyuapin. Alhamdulillah. Berarti lahirnya tanggal berapa ini? 6 Desember 2004. Ya sudah. Kita beralih ke sini dulu. Ada pertanyaan dari penonton. Ternyata penonton juga mau makan gabin. Assalamualaikum Bapak Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Awi. Afwan Tuan Guru yang izin bertanya, silakan. Bagaimana caranya mengganti puasa yang lalai kita ganti? Sudah 2 tahun tapi kita bingung. Jangan bingung, qada saja. Ya. Jangan bingung, tetap diqada. Sebanyak berapa jadinya? 60 hari itu kurang lebih. Ya dicicil. Siapa suruh tidak puasa? Silakan tangkap. Bagaimana hukumnya seorang istri pergi merantau mencari nafkah dan sedangkan suaminya tetap berada di rumah? Ya, jika itu kesepakatan mereka untuk kemaslahatan mereka karena berbagai pertimbangan, tidak masalah. Selama suami mengizinkan dan istri rela melakukan itu, maka tidak masalah. Cuma tetap lebih baik suami yang pergi merantau, bukan istri. Mana dia? Mana yang bertanya? Bismillah, Allahu Akbar. Aduh. Apa maksud dari hukum itu berputar bersama ilatnya? Ya, al-illatu al-hukmu yaduru ma'al illati. Ada hukum makruh misalnya atau hukum sunnah. Kenapa dia makruh? Karena begini begitu. Jika begini begitunya berubah, maka hukumnya juga berubah. Mana dia? Ketika ada teman, kan Allah penyayang. Kenapa Allah tega memasukkan hambanya ke neraka? Sebentar loh, ini harus mulai ganti yang di mana? Yang dari mana? Pokoknya ganti sudah yang 60 hari itu. Yang 2 tahun itu diganti puasanya.
Kok mulai dari mana? Pokoknya Anda wajib berpuasa selama 2 bulan. Tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Yang penting dihitung supaya dapat 2 bulan. Adapun ini kenapa Allah tega memasukkan hamba? Allah tidak tega, hambanya itu yang tega sama dirinya sendiri ya. Jadi Allah sudah kasih banyak cara untuk masuk surga. Dia sendiri hambanya yang tidak mau. Hambanya mau lebih milih ke neraka. Berarti hambanya itulah yang tega pada dirinya sendiri. Jangan salahkan Allah, salahkan diri sendiri. Orang Allah Maha Pengampun. Allah suruh nabinya juga untuk menolong umatnya yang pelaku dosa besar sekalipun. Kurang kasih sayang apa itu? Tapi ini kadang hambanya berbuat dosa terus dan tidak mau juga disyafaati oleh nabinya. Subhanallah. Dia bilang Nabi tidak bisa memberi syafaat. Ada kan yang begitu keyakinannya? Ya Rabb, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita semua dengan syafaat nabinya. Amin. Mana dia? Oh, silakan cuy. Yang izin bertanya, seperti yang tiang baca di dalam buku karangan Tuan Guru Perisai Aswaja. Mudah-mudahan Pak Tuan Guru ingat tiang. Siapakah Anda? Capung. Di sana dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah menyamakan Allah memiliki bentuk seperti makhluknya. Apa yang menjadi dasar Ibnu Taimiyah berkata seperti itu, Tuan Guru? Apa? Tanya Ibnu Taimiyah langsung. Ya, karena zahir nas. Beliau dan para jamaahnya lah. Itu namanya dia memilih mazhab isbat. Kan ada tafwid. Tafwid itu tidak mau tahu arti ayatnya. Udah apa-apa artinya, yang penting Allahu a'lam. Kita tidak tahu artinya. Misalnya Allah mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Apa maksudnya? Tidak tahu. Itu namanya tafwid. Ada mazhab ta'wil. Mazhab ta'wil itu dimaknai dengan makna yang sesuai dengan keagungan Allah. Apa arti yadullah? Kekuasaan Allah. Ada namanya mazhab isbat. Nah, inilah yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah. Apa maksudnya sifat tangan Allah? Ya tangan Allah. Alhamdulillah. Kira-kira begitu ya. Pak Tuan Guru dulu pernah jadi pembimbing haji tahun 2017. Betul. Iya. Oh, Capung berarti bersama saya berangkat haji. Alhamdulillah. Besok kita haji lagi insyaallah. Ya Rabb, semuanya juga berangkat. Amin. Ketika ada teman yang sedang sholat, kemudian kita lihat ada rambutnya yang kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Potong dia. Masukkan dia. Kalau kita beritahu, itu kan mengganggu kefokusannya dalam sholat. Ada apa-apa, insya Allah nggak fokus juga dia. Ya, jadi kasih tahu aja atau perbaiki langsung di situ. Mana dia? Wah, makin banyak ini. Mana dia? Orang di zaman Nabi juga, Siti Aisyah pernah sholat, datang sahabat, terus Siti Aisyah berdoa atau apa gitu. Ada yang nanya, kenapa kok lama sekali sholatnya? Siti Aisyah diajak ngobrol. Siti Aisyah nengok ke atas terus. Oh, gerhana ya? Itu terjadi di zaman Nabi. Bagaimana hukumnya jika seorang wanita meminta cerai pada suaminya? Ya, kalau tidak ada alasan syar'i, maka itu dosa besar. A'udzubillah min dzalik. Kalau seperti tadi misalnya tidak pernah dinafkahi, itu ada alasan syar'i. Tapi kalau misalnya ya karena suaminya mungkin suka tidur,
bukan alasan itu. Atau misalnya apalah yang tidak haram. Suaminya tidak pernah sholat, ya itu alasan syar'i. Tapi yang penting bukan alasan yang diterima syariat, maka wanita itulah, istri itu yang berdosa besar. Misalnya suaminya mau poligami, dosa apa tidak dosa itu? Tidak. Berarti kalau istrinya minta cerai gara-gara suaminya mau nikah lagi, maka istrinya dosa apa? Dosa. Harus dia ikhlaskan. Seperti fatwa Tuan Guru Mustafa. Mana dia? Masya Allah. Nah, aduh, dah cukup satu kayaknya dia ya. Hah? Nesek. Aduh, kenapa enggak pernah ketangkap? Apa hukumnya Gak cukup satu juga suaminya besok, jangan-jangan. Jadi kalau suaminya besok mau nikah lagi, ikhlaskan ya. Enggak. Ya sudah. Apa hukumnya misalkan buku-buku yang pernah kita pakai untuk menulis ilmu-ilmu itu dibakar karena sudah terlalu lama. Kenapa dibakar? Walaupun terlalu lama, jadi jimat lah di rumah, ya kan? Kenapa harus dibakar? Bukannya semakin lama semakin, biasanya kan benda pusaka itu kan ada khodamnya. Mana dia? Tidak mau. Mana pertanyaan? Bismillah, Allahu Akbar. InsyaAllah. Bagaimana hukumnya mengambil uang atau barang-barang yang diberikan oleh caleg ketika kita menerimanya namun tidak memilihnya? Ketika waktu pemilihan, apakah hukum uang barang tersebut haram? Innamal a'malu bin. Kalau niat yang ngasih ini supaya dipilih, ya rasyawah, sogok menyogok. Kalau yang menerima ini tahu dia ngasih uang supaya dipilih, berarti dia tahu itu sogok menyogok, jangan diterima. Tapi kalau dia bilang ini hadiah saja, tolong diterima, mudah-mudahan, ya sudah, Anda bilang hadiah kan, ya sudah saya terima dan jangan paksa saya memilih Anda. Kan begitu. Bingung sama barang itu, kasih saya. Mana dia? Bagaimana hukum uang beasiswa yang didapatkan melalui jalur orang dalam? Bukankah itu berarti mengambil hak siswa yang lain yang benar-benar membutuhkan serta sudah berusaha keras untuk mendapatkan beasiswa, tetapi tidak dapat karena orang yang mengurus beasiswa tersebut lebih mengutamakan? Iya, jika ada pihak yang terzalimi, maka itu kezaliman dan itu haram. Mana dia? Mana dia yang terzalimi? Oh ya dong, tidak mau. Mohon penjelasannya mengenai ayat Al-Quran Surat Ar-Rahman 17, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Tuhan dua terbit dan dua terbenam. Iya, terbit di sini, terbenam di tempat lain kan? Begitu juga terbenam di sini, terbit di tempat lain. Maka dua-dua jadinya. Itu salah satu makna. Mana dia? Tidak mau juga. Mohon izin bertanya Ustaz, misalnya ada seorang lelaki berniat melamar seseorang perempuan, tetapi perempuan tersebut sedang menunggu laki-laki lain, manakah yang lebih utama untuk perempuan tersebut? Ya, dia berhak menolak atau menerima. Kalau dia memang tidak suka sama orang yang datang, sukanya sama yang lain dan belum waktunya datang, boleh dia menolak. Ya, lebih utama sih dia menunggu yang dicintai itu, yang apalagi memang sudah ada komitmen.
Calonnya bilang, jangan terima siapa-siapa ya, tunggu saya. Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Kan gitu. Ya sudah. Terus akhir menutup mata, gitu ya. Ya kalau seperti itu silahkan. Jangan terima siapapun. Mana dia yang mau dilamar itu? Ya. Sabar ya, sabar. Insyaallah dapat yang terbaik. Di saat kita bertekad ingin merubah diri menjadi Superman, menjadi baik, namun hidup kita seperti itu saja, tak ada perubahan. Dan ada orang yang berniat merubah menjadi lebih baik, namun di pertengahan niatnya dia sudah menjalankan, dia pun wafat. Apakah niatnya itu diterima? Ya kalau memang betul-betul dia berniat sungguh-sungguh. Ada hadis di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil para malaikat. Wahai malaikat, tulis untuk hambaku ini. Kata malaikat, ya Allah, mereka tidak pernah berbuat. Kami tidak pernah melihat mereka berbuat ibadah itu. Dan tidak ada juga di buku catatan mereka. Apa kata Allah? Mereka sudah meniatkannya. Di niat itu saja sudah tertulis insyaallah. Yang penting niatnya sungguh-sungguh. Bismillah. Seorang istri kabur, inna lillahi. Dia pergi merantau tanpa sepengetahuan suaminya karena suaminya tidak menafkahinya. La ilaha illallah. Sama-sama kacau balau ini. Karena suaminya tidak menafkahi, lalu suami di rumah menikah dengan perempuan lain. Gorok semuanya ini, dua-duanya ini. Bagaimana hukumnya jika istri meminta cerai secara sepihak? Secara sepihak? Ya, kalau suaminya tidak pernah melakukan kewajiban, boleh itu. Istri menggugat karena suaminya membengkalainya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana penonton? Mengirim kopi. Terima kasih kopinya. Mengirim mawar. Terima kasih mawarnya. Kamu ada yang ngirim uang nih. Itu jadi uang. Oh gitu. Terima kasih, terima kasih. Ya, lebih banyak lebih baik ya. Mengirim jari hati. Ini kalau ada WA masuk, bisa saya balas atau keluar dia? Keluar dia? Lewat layar. Jangan. Nggak usah dulu ya. Sabar, sabar. Itulah ketika kekasih hati memanggil. Terkait dengan cara penyampaian dakwah melalui medsos TikTok pada zaman ini sangat menarik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Termasuk ceramah Tuan Guru. Oh, terima kasih, terima kasih. Pertanyaan tiang, kira-kira bagaimana pendapat Tuan Guru jika salah seorang dari kami membuat konten dakwah di TikTok? Silahkan, kenapa tidak? Dan pembahasan apa yang kira-kira menarik untuk disampaikan? Lihatlah apa yang sedang dibutuhkan oleh umat sekarang. Semua pembahasan bagus, selama bermanfaat, selama baik dan selama benar, ada dasarnya, itu baik semua insyaallah. Silakan. Mana dia yang mau berdakwah lewat TikTok? Yang penting Bismillah. Oh,
Bagaimana pandangan Ustaz mengenai suami sami'na wa ata'na? Jika ada orang yang memang sangat mendukung perjuangan Tuan Guru Bajang, namun nyatanya dalam memilih presiden orang tersebut memilih paslon yang tidak didukung TGB, karena menurut orang tersebut kita memilih kebebasan dalam memilih. Begini, kita berada di satu organisasi punya tujuan, punya visi misi. Salah satu untuk mencapai tujuan besar, tujuan yang baik itu salah satunya lewat jalur politik. Sangat-sangat penting jalur itu. Sangat-sangat mendukung organisasi mencapai tujuan itu. Oleh karena itu, organisasi punya jalurnya. Para anggota organisasi tersebut dihimbau untuk satu tujuan dan satu jalur supaya tercapai tujuan organisasi. Itu maksudnya